Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah Ali Imran. Ayat yang ke-81 sampai 83. Ini temanya adalah Allah mengambil janji para nabi. Untuk itu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Saudara kita yang kurang sehat diberikan segera kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita yang lagi punya hajat, mudah-mudahan segera dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, kita nikmati tilawatul Quran ayat 81, kita baca pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Shadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Mas Toto berkata. Baik, dan ingatlah ketika akhadallahu, Allah mengambil misaqo, perjanjian, misaqon nabiyina, perjanjian para nabi. Lama manakala itu aku memberikan kepada kalian kitab dari kitab, wa hikmatin dan hikmah ilmu syariah. Summa, kemudian jalan aku datang kepada kalian Rasul, seorang Rasul musaddiqun, yang membenarkan lima terhadap apa kitab dan hikmah yang aku bersama kalian. Lalu minuna, niscaya kalian benar-benar akan beriman bihi, kepadanya, walakan zuluna, dan kalian benar-benar akan menolongnya. Dia berfirman, akhadaratum, apakah kalian mengakui, wa akhazatun, dan kalian menyetujui, ala atas zalikum, itu istri sebagai perjanjian denganku. Qalu, mereka berkata, akrona, kami mengakui, menyetujui. Qala, dia berfirman, fashhadu, maka bersaksilah kalian para nabi dan pengikut. Wa ana, dan aku ma'akum, bersama kalian, minas syahidi, sebagai bagian dari para saksi. Baik, terjemah bebasnya Mas Toto, pelan-pelan. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu seorang Rasul datang kepada kamu seraya membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu?
Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Baik, itu adalah janji Allah kepada para nabi. Wahai manusia yang aku angkat menjadi nabi, sekarang aku berjanji dan membuat janji kepada kalian untuk menerangkan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di dalam tafsirnya maknanya perjanjian itu adalah sebagai berikut. Sungguh Allah mengambil janji dari para nabi tentang perkara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni mereka menjelaskan kepada sebagian yang lain sifat Muhammadin wa fadlihi, tentang sifat Nabi Muhammad dan keutamaannya. Jadi nggak boleh para nabi untuk menutup-nutupi tentang nabi terakhir dengan keutamaan dan keistimewaannya. Oke, nah kemudian kita tengok surah Al-Baqarah. Surah apa? Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah halaman 23 Pak Del, halaman 23. Halaman 23. Halaman 23 ayat 146 paling atas tuh. Baik, kita baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Mas Toto berkata, Alladzina, orang-orang yang atainahum, kami telah memberikan mereka Alkitab, kitab Taurat dan Injil. Ya'rifuna, mereka mengenalnya kenabian dan sifat-sifat Muhammad. Stop. Yang pertama kali menerima kitab itu siapa Mas Toto? Para nabi. Kemudian yang tentunya grade yang paling pokok itu adalah Nabi Musa dan Nabi Isa. Nabi Musa itu umatnya atau kaumnya Bani Israel. Itu dalam Taurat dan Injil mereka mengenal kenabian tentang sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para rasulnya itu tidak menyembunyikan, tapi yang menyembunyikan adalah pengikutnya. Lanjut Mas Toto. Wa inna, dan sesungguhnya fariqan, segolongan minhum dari mereka layak tumuna, sungguh mereka menyembunyikan al-haqqa, kebenaran. Wahum, sedangkan mereka ya'lamun, mereka mengetahui. Baik, mereka sebenarnya mengetahui tentang kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita buka kaitannya yang selaras dengan ayat yang kita kaji, halaman 170. Halaman 170. Halaman 170. Ayatnya ayat 157 baris keempat dari atas. Baris keempat dari atas. Baik, ini cukup panjang, langsung dibaca terjemah bebasnya aja Mas Toto. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Stop. Nama Nabi Muhammad itu tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nah kalau sekarang Injilnya nggak ada Nabi Muhammad, tulisan Nabi Muhammad, itu berarti gimana Mas Wawan? Di AI ada ya? Oh, Masya Allah. Tuh, ini sekarang teknologinya AI ini, ya kan? Apa itu ChatGPT, AI dan segala macam itu. Nah kalau di AI ada kan pusing nanti pendetanya Pak Haji Mulkan, ya kan? Mau nipu gimana? Ya Pak Del ya? Nah AI-nya aja ngomong, ada Nabi Muhammad, di Injil yang tercetak enggak? Nah terus gimana cara nipunya lagi Mas Wawan? Cara nipunya lagi gimana itu? Ya, tuh makanya Al-Quran itu tidak akan pernah bisa dibohongi. Kenapa? Karena banyak yang hafal, sampai tulisannya aja hafal semua. Itu tulisan Mushaf Utsmani, terus Mushaf Madinah, itu semuanya dihafal, nggak bisa dibohongi. Ya Allah, tapi belakangan terungkap, kata Pak Haji Mulkan, dengan teknologi
AI. Wah, itu kehendak Allah sudah. Ya Pak Rahman ya, itu kehendak Allah. Masya Allah. Itu Masya Allah sampai banyak yang masuk Islam syahadat lewat wasilah perantara AI, ChatGPT itu. Benar Pak Del ya? Nah itu yang dari Australia beberapa waktu yang lalu Pak Del cerita itu. Ya Allah, Alhamdulillah. Ulangi Mas Toto. Ya itulah orang yang mengikuti Rasul Nabi yang bumi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka mendapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Baik, itu adalah sifatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meringankan beban, membebaskan mereka dari belenggu-belenggu, yakni perbudakan dan seterusnya. Lanjut. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tuh, apapun keadaan kita Mas Toto, ya kan? Mau Jawa, mau Sunda, mau Padang, dan segala macam. Kita itu insya Allah orang beruntung karena kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak boleh sedih, nggak boleh apa? Nggak boleh sedih Mas Wawan. Kalau sekarang tanggal berapa Mas Wawan? 7. Ini masa apa namanya, kalau tanggal 7 kira-kira kantongnya Mas Wawan lagi tebel apa kacamata itu? Masih tebel kan? Ya kan? Gak usah apa namanya baper ya Mas Wawan. Kita itu orang yang beruntung, nggak bisa ditukar dengan apa-apa. Ya Allah, ya Mas Toto ya. Yang beruntung kita mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ngikutin paus. Nah, kalau ngikutin paus kan repot Mas Toto, ya kan? Sekarang pausnya siapa Mas Wawan? Udah pergantian paus apa belum itu? Belum ya? Anak ada. Kemarin si Pak yang satu itu jadi delegasi datang doain kok ngangkat tangan. Aduh repot. Sudah jelas-jelas orang Islam nggak boleh doain apa namanya orang. Aduh. Ya Allah, malu-maluin itu sudah bahasa Inggrisnya pop. Getok itu apa namanya viral banget itu buat ledekan kan gitu. Ya Allah ya Karim, dosa apa bangsa Indonesia punya pemimpin seperti beliau itu ya kan? Nah, tapi saya masih belum. Aduh ya Allah. Nah, udah nggak saya diomongin daripada saya sakit hati ya kan? Kembali ke surah Ali Imran. Kembali ke surah Ali Imran. Ayat yang ke berapa tadi Mas Toto? Ya, ayat yang ke 81. Jadi maknanya itu para nabi itu diambil janjinya oleh Allah, isi dari janji itu adalah mendukung dan menyampaikan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut Mas Toto. Faman tawalla. Maka siapa yang dia berpaling. Ba'da zalika, sesudah perjanjian itu. Fa'ulaika, maka mereka itulah humul fasiqun. Mereka orang-orang yang fasik, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah termasuk adalah sebagian ya orang-orang yang masih kekeh terhadap memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Sudah tertulis tercantum di dalam Taurat dan Injil, tapi tidak mau beriman, berpaling, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Fasik itu tidak taat. Ibarat main bola itu nggak taat peraturan. Bolanya udah di luar lapangan, kira-kira dinilai apa enggak itu? Nggak dinilai. Itu perbuatan fasik adalah yang tidak sesuai dengan aturan. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, kefasikan yang puncak adalah tentunya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa-dosa besar yang jadi dalam kitab Sahih Bukhari itu. Lanjut Mas Toto. Maka apakah selain dinilai agama Allah ya bahuna yang mereka inginkan walahu dan padahal kepadanya aslam telah patuh tunduk man fis samawati, siapa saja yang di semesta langit, wal ardi dan bumi, tau'an dengan sukarela, wa karhan dan terpaksa, wa ilaihi dan kepadanya yurja'un, mereka dikembalikan. Baik, terjemah bebasnya pelan-pelan ayat 83. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri padanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Baik, di sini di dalam tafsirnya dijelaskan sebagai berikut. Maknanya adalah perjanjian itu ketika tertulis di dalam kitab-kitab mereka dan mereka mengenal Nabi Muhammad dan mereka mengerti tentang sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi, maka tidak tersisa tentang atau dari kekufuran mereka suatu sebab
illa mujarradal adawati wal hasad, kecuali karena dengki dan iri, permusuhan. Masalahnya kan kayak gitu aja, Mas Toto. Ya, ini kira-kira calon-calon presiden yang nggak jadi terus mereka duduk itu sebenarnya duduknya beneran akrab apa pura-pura itu, Mas Toto? Apa hatinya masih ikhlas atau masih dongkol itu kira-kira, Mas Toto? Masih dongkol. Ya, itu ini orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad gara-gara kedongkolan, iri, seperti ka iblis alladzi da'ahul hasad ilal kufri, sebagaimana iblis yang iri yang mengantarkan kepada kekufuran, yakni dengki kepada Nabi Adam alaihissalam. Baik, kita buka surah Al-Baqarah. Surah apa? Kembali halaman 17, Pak Nur. Halaman 17 surah Al-Baqarah ayat 109. Ayat 109. Nah, ini kita baca nih. Insyaallah sudah akrab kalau surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baris ke-6 dari atas. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir innallaha ala kulli syai'in qadir. Mas Toto, perkata biar jelas. Wadda kasir, dan ingin kebanyakan. Stop. Wadda itu adalah satu makna amalan hati. Apa Mas Toto? Jadi ada keinginan yang banget, itu apa bahasa Indonesia Pak Del, yang pas itu? Saya ingin makan nasi Padang, kan biasa-biasa. Tapi kalau ingin banget itu apa namanya? Apa Pak Lutfi? Pak Haji Lutfi? Ngeben apa itu namanya? Hah? Ngeben apa masuk dalam kamus bahasa Indonesia? Apa kira-kira yang pas itu apa? Wadda itu keinginan yang amat sangat. Itu wadda itu. Tolong dari bahasa Indonesianya Pak, apa namanya Pak Del nanti, ya kan, Pak Isan, PR, ya kan? Jadi kalau ingin itu bahasanya biasa-biasa aja. Bahasa Arabnya itu aroda, menginginkan. Tapi kalau keinginan yang memuncak, ingin banget, itu namanya wadda. Itu dalam bahasa Arab dibedakan. Ya, ada yarju. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Jadi ingin itu ungkapan dalam Al-Quran beda-beda, namun maknanya ya beda-beda. Kalau wadda, keinginannya itu sangat ingin sekali. Nah, yang mudah gampangnya Pak Del itu tadi, sangat ingin sekali. Lanjut. Wadda kasir. Diulangi, wadda dan sangat ingin, kayak gitu coba. Wadda dan sangat ingin, kasir kebanyakan, min ahlil kitab, dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Lalu yaruddu nakum, sekiranya mereka dapat mengembalikan kalian, mimbadi, dari sesudah imanikum, keimanan kalian, kufara, kepada kekafiran. Jadi mereka itu senantiasa ingin orang Islam itu kah? Ini tertulis di dalam Al-Quran Mas Wawan. Sampai kiamat mereka nggak bakalan rela. Makanya TikToknya harus banyak Mas Toto. TikToknya harus banyak. Alhamdulillah ada AI. Nggak tahu siapa sih yang nyiptain AI itu. Nah, itu berarti bumerang. Jadi senjata makan bumerang. Masya Allah. Kenapa sih? Lanjut Mas Toto. Hasadan, karena rasa dengki. Min inti, dari sisi anfusihim, diri-diri mereka. Min ba'dima,
dari sesudah tabayyana jelas nyata lahumul haqq bagi mereka kebenaran Muhammad dan Islam. Baik, jadi udah benar, tapi kalau udah kadung dongkol, ya tetap nggak nerima. Bagaimana caranya? Kita udah salah, ngajak teman biar, nah, jadi teman mereka ke neraka. Naudzubillah. Harus kita hati-hati. Saya yakinlah kalau jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang ngaji ini, insya Allah imannya istiqomah, imannya kuat. Mudah-mudahan husnul khotimah. Yang harus kita pikirkan adalah anak cucu. Ya Mas Toto ya, harus masalah iman nggak boleh ditawar-tawar, nggak boleh pokoknya. Harus kita doktrin anak-anak kita tentang kebenaran Islam dan seterusnya. Lanjut. Waktu maka kalian memaafkanlah, biarkanlah. Baik, maksudnya memaafkan di sini itu adalah biarkan. Nah, terus kalau dimaafkan terus kita nggak ngambil sikap, ya nggak seperti itu, biarkan. Lanjut. Wasfahu, dan berlapang dadalah kalian, hatta sehingga Allah mendatangkan diamri dengan perintahnya untuk membunuh. Lanjut. Inna Allaha, sungguh Allah, ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha kuasa. Ayat 109 itu ada asbab nuzul sebelah kanan. Baca lagi Mas Toto. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu menuturkan, suatu ketika Rasulullah SAW sedang berkendara di atas kuda. Lalu beliau berkata kepada Sa'ad, bukankah kamu pernah mendengar apa yang telah dikatakan oleh Abdul Habab? Maksudnya adalah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu adalah tokoh munafik. Lanjut. Yang mengatakan ini dan itu. Sa'ad bin Ubadah lalu berkata, maafkanlah dia dan ampunilah. Rasulullah SAW pun lalu memaafkannya. Pada waktu itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya memaafkan perbuatan ahli kitab dan kaum muslim. Maka turunlah firman Allah, maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Baik, nanti Allah yang akan mengambil tindakan. Jadi kalau di dunia kita kan nggak boleh memberikan keputusan. Mereka dengki terhadap kita dan lain sebagainya, biarin aja. Nanti mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tuntunannya demikian. Tapi kalau kita umat Islam sudah kuat, ya nggak boleh, harus tegas mengambil sikap. Kurang lebih demikian maknanya, bahwa orang Nasrani dan orang Yahudi itu tak akan berhenti untuk memurtadkan umat Islam sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak keturunan kita diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman Islamnya, sehingga bisa bersama-sama dengan kita tidak hanya di dunia Pak Del, mudah-mudahan di surga kita bersama anak keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.